like a Hellcat. Hai hai hai. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi bersama Ibu Resti di pembelajaran PPKN. Ya, hari ini kita masih belajar tema 1 tentang hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Hari ini kita akan mempelajari pengamalan sila Pancasila di sekolah ya anak-anak. KD-nya 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yuk kita simak videonya. Nah, sekarang coba kalian buka buku tema 1 halaman 97. Kita baca bareng-bareng ya anak-anak. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Apakah kalian tahu anak-anak? Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Kemudian Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Nah, setelah pembelajaran selesai, Udin dan teman-teman berdoa sebelum pulang anak-anak. Sikap Udin di sekolah ini sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Apakah kalian masih ingat contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila anak-anak? Nah, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah yaitu mempersilakan teman yang akan beribadah, kemudian berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar di kelas. Sedangkan contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah yaitu menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru, kemudian menolong teman yang mengalami kesulitan. Paham anak-anak? Baik anak-anak, sekarang kalian buka halaman 111 ya. Nah, sikap Udin di sekolah tadi yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila itu apa saja sih anak-anak? Ya, berdoa bersama sebelum pulang. Kemudian yang termasuk sila kedua, Udin membantu Edo yang terjatuh. Nah, kemudian beri tanda centang pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar ya anak-anak. Perhatikan gambar pertama. Aku lupa bawa bekal. Mari makan bekalku bersama. Nah, di gambar tersebut Siti berbagi makanan kepada Lani. Nah, kira-kira sikap Siti ini merupakan pengamalan sila keberapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Sikap Siti ini merupakan sila kedua Pancasila. Karena Siti membantu temannya yang sedang kesulitan.
Kita lanjut ke gambar kedua ya anak-anak. Udin dan Edo bermain bersama meskipun mereka berbeda agama. Nah, ini sudah jelas ya anak-anak. Sikap Udin termasuk sila pertama Pancasila. Anak-anak hebat, apakah kalian tahu bahwa saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan? Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya mari kita beri tanda centang pada kolom yang tepat. Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, melakukan piket kelas bersama-sama. Nah, ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya anak-anak, karena dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, yang kedua, hanya mau berteman dengan teman satu suku. Ini sudah jelas ya, tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kenapa? Karena dapat menimbulkan perselisihan atau perpecahan. Nah, selanjutnya nomor 3, melakukan upacara bendera dengan tertib. Cinta tanah air merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Yang terakhir, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Ini juga sudah jelas ya anak-anak, termasuk sila ketiga Pancasila. Apakah kalian bisa menuliskan contoh lainnya pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah anak-anak? Tentu Bu Guru, misalnya bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Kemudian menampilkan tarian Indonesia pada pentas seni. Yang terakhir menggunakan produk dalam negeri atau produk Indonesia. Betul kan Bu Guru? Wah, betul sekali, kamu hebat. Nah, hari ini para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pembagian tugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila anak-anak. Apakah kalian masih ingat bunyi sila keempat dan sila kelima Pancasila anak-anak? Ya, bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila ya anak-anak. Gambar yang pertama, Udin dan teman-teman bekerja bakti di sekolah. Mereka membagi tugas dengan adil. Ini merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian, gambar nomor 2, Lani dan teman-teman bermusyawarah menentukan jadwal piket. Mereka berpendapat sehingga menghasilkan kesepakatan. Nah, ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila anak-anak. Nah, apakah kalian bisa menuliskan contoh perilaku lainnya yang sesuai dengan sila keempat atau sila kelima di sekolah anak-anak? Nah, contoh perilaku lainnya yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu menghargai pendapat teman, kemudian tidak memaksakan teman untuk menuruti pendapat kita, dan yang terakhir melaksanakan hal yang telah diputuskan dalam musyawarah. Selanjutnya,
contoh perilaku lainnya yang sesuai sila kelima Pancasila, yaitu bersikap adil kepada teman, kemudian melaksanakan hak dan kewajiban sekolah dengan baik, dan yang terakhir bergotong royong melaksanakan kerja bakti di sekolah. Paham anak-anak sampai di sini? Baik anak-anak, terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video pembelajaran Ibu Resti. Semoga dapat dipahami. Selamat mengerjakan tugas dari Ibu dan sampai jumpa lagi di pembelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya anak-anak.